Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Kasmarita selaku Kepala SD Negeri 113 Palembang sangat mendukung praktek co-teaching supervisi akademik. Semoga SD kami lebih maju dan berkembang ke depannya, dan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Indah Bagawati, saya CGP Angkatan 7 dari Kota Palembang. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Hera akan berkolaborasi supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Hera, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Indah, alhamdulillah baik. Baik, ini seperti yang sudah kita bicarakan kemarin Bu Hera ya. Besok saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu Hera. Jadi saya besok itu akan membersamai nih Bu Hera di dalam kelas untuk pembelajaran. Nah, apakah Ibu Hera sudah ada persiapan nih? Insya Allah siap Bu Indah. Oke, baik. Nah Bu Hera, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa nih ketika berada di kelas? Tujuan saya itu agar siswa dapat mengidentifikasi lingkungan sekitar melalui ekonomi, baik dari segi pekerjaan, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Tadi Ibu mengatakan tujuannya itu supaya siswa itu dapat mengidentifikasi ya kegiatan ekonomi dari siswanya. Nah, lalu nih dari tujuan tersebut ini Bu Hera ya, apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya kembangkan itu saya tuh ingin menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, begitu ya Bu Indah ya, yang tentunya dapat anak itu menarik minat dan bermanfaat untuk anak-anak. Oke, jadi yang Ibu ingin kembangkan itu metode pembelajaran ketika Ibu berada di dalam kelas ya Bu ya. Nah, untuk mencapai itu tuh ya, tujuan tersebut, apa nih strategi yang sudah Ibu gunakan ketika berada di dalam kelas? Rencana strategi saya itu saya akan menggunakan dan mencoba menggunakan metode pembelajaran cooperative learning ya. Jadi mereka itu nanti saya bentuk kelompok seperti itu Bu Indah. Selain yang tadi Bu ya dikelompokkan siswanya, ada lagi nggak nih strategi yang digunakan ketika berada di dalam kelas? Ada Bu Indah. Mungkin saya menggunakan metode bermain atau permainan agar mereka lebih aktif dan kreatif. Begitu ya, jadi ketika berada di dalam kelas tidak hanya menggunakan metode permainan. Ini Bu Hera nih, kendala apa nih ya yang Ibu hadapi ketika saat Ibu buat perencanaan pembelajaran itu? Kendala saya itu Bu Indah, yang saya hadapi itu hanya masih bingung ketika akan menggunakan metode dan pendekatan yang tepat. Ketika di kelas itu tidak ada alat peraga gitu Bu ya, yang akan saya gunakan gitu. Oke, jadi Ibu itu masih bingung nih ya, alat apa nih yang mau digunakan yang tepat lah ketika berada di dalam kelas. Untuk mengatasi kendala itu Bu Hera ya, langkah apa nih yang Ibu lakukan? Saya mencoba menggunakan media dan alat sederhana ketika berada di kelas Bu Indah.
Jadi saya mencoba memanfaatkan alam sekitar saja, mungkin itu saja. Oke, jadi ketika berada di dalam kelas juga memanfaatkan media sederhana ya, Bu Iya. ya. Jadi anak-anak bisa melihat langsung lingkungan di Iya, sekitarnya nih ya, sekitarnya, Bu. gitu. Menarik sekali nih Bu Hera. Jadi dari media dan alat sederhana itu mencoba memanfaatkan alam sekitar ya. Nah, kira-kira nih Bu, dari pembicaraan kita nih ya, observasi, kesimpulan apa yang dapat Ibu ambil dari pembicaraan kita hari ini? Pada ini kesini saya tangkap ini ya Bu ya. Kegiatan edukasi ini sangat penting untuk saya guru. Kemudian karena persiapan ketika berada di dalam kelas itu sangat penting. Sekali saya lebih lagi belajar dalam mengajar itu. Nah, luar biasa nih Bu Hera ya. Saya doakan ketika Bu Hera melaksanakan kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya Bu Hera. Ya. Saya rasa cukup dulu untuk kegiatan pra-observasi ini, dan kita akan bertemu lagi Bu Hera ya, untuk kegiatan observasi di hari berikutnya. Terima kasih Bu Hera atas waktunya. Terima kasih.
Sakti Dalu. Nanti. Kamu tinggalnya di mana? Ayo ya, kita mengamati tingkat tepatnya, kita mengidentifikasi kegiatan ekonomi di sana, di lingkungan tempat tinggalmu. Ya, lihat. Coba menulis, ada lembar kerja, kegiatan ekonominya. Ya, kegiatan ekonominya. Pekerjaan, ya, kegiatan ekonomi. Jenis pekerjaan. Kemudian satu lagi kolom yang menyatakan hasilnya apa? Atau manfaat ya, hasil atau manfaatnya. Kerjaannya apa? Misalnya membuat makanan, membuat kue, kegiatan ekonominya. Jenis pekerjaannya apa? Ya, membuat kue, misalnya di sini kan membuat kue. Jenis pekerjaannya apa? Produksi. Ada kan di dekat rumah kamu? Oh ya, produksi. Berarti membuat kue. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kue. Ada nah, kamu buat pengamatan kalian itu minimal dalam atau profesi pekerjaan buat ayah kamu boleh 1, 2, 3, 4, 5 aman pokoknya ada 6 berarti kamu kok profesinya pengamatannya ya. Seperti itu. Saya ibu kasih tempo waktu 25 menit cukup? Sekarang aku kasih tempo untuk kalian berdiskusi, kasih waktu. Silakan mengerjakan. Kami kelompok 5 akan memaparkan perkenalkan nama. Saya Muhammad Sulaiman. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai kegiatan ekonomi di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami mengenai kegiatan ekonomi di lingkungan. Sudah memaparkan tadi, sudah menjelaskan per kelompok satu-satu sudah kita laksanakan. Jadi kegiatan kita hari ini apa intinya anak-anak? Kegiatannya yang apa? Bahwa apa? Kegiatan ekonomi di lingkungan kita itu terdiri dari produksi dan konsumsi. Yo, masih ada tadi apa? Produksi tadi. Bagus. Jadi intinya ya, tolong diingat tugas kalian untuk besok halaman 36 itu dipelajari, dibaca ya, agar kalian bisa ibukannya besok ya, ibukannya lagi. Jadi kalian harus belajar. Kita lanjut dengan berikutnya ya. Hari ini untuk pelajaran hari ini kita tutup, kita lanjut pelajaran matematika. Sudah? Sudah
Baik, Bu Hera, dari apa yang sudah Ibu Hera laksanakan ketika berada di dalam kelas, sebagai refleksi diri nih, hal apa nih yang perlu Ibu perbaiki ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Yang saya perlu perbaiki itu sepertinya Bu Indah, di dalam kelas itu dibuat kelompok-kelompok anak itu ribut di dalam kelas. Nah, jadi saya itu tidak dapat mendiamkan siswa tersebut karena mereka tuh sibuk masing-masing seperti itu di kelompok itu yang saya masih kebingungan seperti itu. Pengendalian kelasnya seperti itu, Bunda. Jadi kalau refleksi diri dari Bu Hera tadi bahwa ketika dibentuk kelompok nih ya, siswanya itu ribut, tidak terkendali, sibuk ngomong sama temannya itu. Jadi langkah-langkah apa nih untuk mengatasi permasalahan yang nantinya Ibu lakukan ke depannya nih, jika ada tadi kendala yang seperti itu, langkah-langkah apa nih yang Ibu ambil seperti itu? Mungkin langkah-langkah saya itu anak-anak saya seperti tanya jawab saja seperti itu, Bunda. Nah, jadi mereka itu aktif mengeluarkan pendapatnya. Saya memberikan pertanyaan, mereka menjawab seperti itu. Yang tidak tahu kan jadi tahu. Nah, dari yang sudah Ibu Hera lakukan di dalam kelas, indikator keberhasilan apa yang ingin Ibu capai? Indikator keberhasilan yang saya ingin capai itu ketika di dalam kelas saya itu melakukan pembelajaran kepada siswa, memberikan pelajaran kepada siswa itu menjadi aktif dan kreatif dan berani untuk mengemukakan pendapat seperti itu. Baik, jadi ketika di dalam kelas, Ibu Hera itu mengharapkan supaya siswa Ibu itu menjadi lebih aktif dan kreatif ya. Baik, Bu Hera, dari apa yang sudah saya lihat, saya amati ketika berada di dalam kelas Ibu Hera, saya lihat semua indikator sudah cukup tercapai, Bu Hera ya. Metode yang digunakan juga sudah baik dan juga sudah sesuai nih. Jadi saya lihat itu anak-anaknya juga lebih kreatif, walaupun mungkin memang ada satu dua ya. Nah, jadi yang ingin saya tahu nih, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut yang saya ingin lakukan itu adalah saya ingin berusaha menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif, berusaha mengikuti pelatihan-pelatihan yang mengembangkan diri supaya jangan sampai saya ketinggalan nih gaptek gitu loh Bu Indah. Nah, itu Bu Indah ya, dari anak-anak apalagi sekarang Bu Indah ya, generasi sekarang ini sudah maju, sudah canggih, jadi saya itu harus lebih maju lagi Bu Indah seperti itu. Luar biasa ini Bu Hera ya. Baik, Bu Hera, semoga kedepannya sesuai harapan dari apa yang Bu Hera ingin capai ya. Semoga dengan adanya pelaksanaan observasi lalu juga pasca observasi yang kita lakukan ini, pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi ke depannya Bu Hera ya. Baik, saya rasa untuk sesi kita kali ini sudah cukup Bu Hera ya. Terima kasih sudah sharing berbagi ilmunya nih. Jadi saya ini dapat ilmu baru nih dari Bu Hera. Saya juga dapat ilmu ya. Terima kasih Bu Hera. Sama-sama.